Bangunan tua peninggalan kolonial Belanda selain jadi magnet wisata sejarah, ternyata di sisi lain juga jadi daya pikat para pemburu harta karun untuk menggali sisa peninggalan barang berharga. Salah satunya, rumah tua Belanda milik ex-tuan tanah di wilayah Kaligondo, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Kesan kuno nampak terlihat dari bangunan peninggalan kolonial Belanda milik tuan tanah bernama Debur. Nama Tuan Debur kemudian diabadikan masyarakat setempat menjadi nama wilayah yang melekat dan dikenal hingga kini. Namun siapa sangka bangunan tua yang berdiri di tengah perkebunan kali tembak PTPN 12 Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Banyuwangi ini menyimpan banyak kisah terselip menarik minat sebagian pemburu harta karun berburu peninggalan sang tuan tanah. Cerita dari mulut ke mulut bahwa tersimpan harta benda bernilai tinggi yang kemudian menghantarkan sebagian pemburu harta karun berusaha keras mencari keberadaannya. Terlihat dari sisi timur ruangan bekas galian berdiameter hampir 3 meter yang disinyalir bekas galian para pemburu rente. Meski begitu, tak ada satupun cerita yang menyatakan keberhasilan dari upaya pemburu harta karun. Menurut Biswanto, Satpam Kebun sekaligus Ketua RT setempat, mereka selalu pulang dengan tangan hampa. Selain itu, menurut cerita yang beredar, sang pengubur harta yaitu Tuan Debur tewas diterkam harimau, sehingga teka-teki keberadaan harta karun itu belum terpecahkan dan masih jadi buruan hingga kini. Selain misteri keberadaan harta karun, terselip juga kisah mistis mengiringi bangunan tua ini. Menurut Miswanto, ia pernah melihat sosok tentara kompeni berseragam lengkap, terkadang muncul pula suara orang berbaris padahal kondisi bangunan sudah tak ditinggali sejak lama. Kalau menurut orang tua saya dulu itu di sana itu ya memang tempatnya Belanda kan gitu ya, tempatnya Belanda. Semua memang orang-orang di sini banyak yang kerja di situ gitu, jadi pembantu. Di sana itu orang tua saya yang cerita ya, orang tua enggak tahu, mungkin ceritanya lain sama orang yang lain, orang lain lah maksudnya, saya nggak tahu. Cuman yang saya dengar dari orang tua saya, ada satu orang pembantu kerja di sana. Nah setelah itu si pembantu itu katanya diajak berburu ke tengah hutan sama Debur itu sambil nanem barang-barang apa namanya harta karun itu disuruh nanem itu harta karun lah. Setelah lama pulang katanya Tuan Debur tuh bilang sama orang-orang kalau si A itu katanya dimakan harimau gitu. Nggak taunya itu sudah nanam harta karun itu sampai sekarang pun nggak tahu tempatnya di mana, nggak satu orang pun nggak ada yang tahu. Banyak memang yang pemburu harta karun sampai sekarang tuh masih banyak, tapi satu pun nggak ada yang berhasil. Ya itu memang gali sendiri tapi izin dulu ke kebun karena itu masih tanahnya kebun. Nggak ada yang berhasil. Tapi kalau penampakan sih ceritanya orang-orang tuh ada gitu loh. Penampakannya masih zamannya Belanda itu. Wujudnya seperti apa bisa digambarkan? Wujudnya itu ya saya pernah dulu jagongan sama temen ya sampai jam 1 malam itu ceritanya ya ngobrol biasa sih, nggak ngomongin masalah Debur itu, cuman ngobrol biasa sama teman. Setelah jam 1 saya itu ada kelihatan seperti Belanda itu bawa senjata, topinya yang bulat itu kan, warnanya coklat gitu bajunya itu. Ya seperti orang Belanda itulah. Itu melintas depan saya. Akhirnya saya pura-pura sama teman, saya bilang saya mau pulang dulu lah, saya ngantuk gitu. Padahal saya udah tahu ada sosok bayangan itu lewat depan saya gitu. Satu orang yang lewat itu. Kalau orang lain sih banyak yang cerita seperti itu, penampakan. Kadang kalau malam Jumat itu di sana di bangunan Debur sana seperti orang gerak jalan itu katanya. Seperti tentara latihan. Tak hanya menarik minat pemburu harta karun, bangunan tua ex Tuan Debur ini juga digandrungi para konten creator atau YouTuber. Banyak konten yang sudah dibuat dan menghasilkan banyak tontonan pada akun YouTube mereka. Silih berganti cerita dibuat, namun yang pasti Miswanto menyebut bangunan tersebut bukanlah penjara Belanda seperti yang digaungkan, melainkan bangunan rumah yang dulunya milik tuan tanah termasyhur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.